Jadi kita di sini. Maka ini akan berjarak, ini akan terkontrol. Inilah yang dimaksud Allah itu, output dari sholat itu, as-salatu tanha anil fahsya'i wal, mampu melahirkan akhlak yang terbaik. Maka oleh karenanya, jemaah dimuliakan oleh Allah, kalau kita nggak mengenal apa lagi, tak mengenal diri sejati itu, ya, tetap yang dia kedepankan dalam hidup ini identitas, namanya, alamatnya, jabatannya, kekayaannya. Sampai-sampai ada orang kayak burung merah, dia merasa diri yang paling cantik. Ya, kayak ayam jantan berkokok, dia merasa dia yang paling hebat. Ini di sini ini. Jadi diri kita yang pertama adalah diri jasad. Kita tahu diri jasad ini berasal dari tanah. Dan dia ini, diri jasad ini, dia berada pada maqam la haula wala quwwata illa billah. Dia nggak bisa apa-apa. Yang kedua, diri kita disebut dengan diri fitrah atau diri yang ditiupkan. Ya, ditiupkan dia begini. Ya. Saya ulangi lagi. Inilah diri fitrah. Kalau kita lihat hidup kita waktu SD, SMP, SMA, dia S1, S2, sampai S3, mungkin yang terakhir Prof, dia berubah-ubah. Kalau diri identitas yang ini. Tapi kalau diri fitrah kita, ini nggak berubah-ubah. Dan sekaligus inilah diri sejati kita. Maka ruh itu sendiri percikan dari diri Allah. Dan ini pula diri kita. Dan ini pula yang disebut dengan Nur Muhammad. Jadi dia 3 in 1. Satu tapi 3. Tapi ini bagi orang yang paham. Nah, artinya apa? Allah, Nur Muhammad, dan hakikat diri kita itu kan esa. Kan gitu. Ini diri sejati, diri fitrah. Ini juga dikatakan Nur Muhammad. Ini juga dikatakan diri sebenar-benar diri esa. Nah, dalam kacamata tauhid secara tegas, tasawuf, diri identitas atau jasad ini memang harus kita gantilah. Maksudnya diganti gimana? Jangan lagi ya, atau apatah lagi menjadi diri ini kita anggap diri kita. Tapi gantilah diri kita yang ini. Kenapa? Sanksi hukumnya
Kalau masih diri ini yang mendominasi, mohon maaf kalau kita persentasekan, maka ini kita dalam keadaan musyrik. Jadi robalah cepat. Maka pertanyaan yang harus kita renungkan, memang kita memang lebih mengurusi yang ini ya daripada yang ini. Seyogianya kita lebih fokus mengurusi yang ini, diri sejati ini, daripada mengurus yang ini. Ya, nah itu. Kalau kita nanti mati, ya kita ini dibawa TPU ya, tempat kuburan umum. Ini jasad. Kalau diri kita yang ini pernah nggak dimatiin? Ya nggak mati. Nah inilah makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya yang datang itu dia, yang kembali ya pulang itu pun dia. Di sini kita nggak ada. Yang membuat kita ada kan ini STM. Begitu ada orang meninggal diumumkan pagi-pagi di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berkurang karamatullah si Polan gitu ya. Kalau ayat itu kan nggak ada identitas di situ. Udah. Jadi inilah diri. Sangat besar sekali manfaatnya ini. Karena dia akan melahirkan akhlak-akhlak yang terbaik. Ya. Yuk kita buktikan. Maka elemen kita yang ketiga ini disebut jiwa. Jiwa ini kan berisikan pikiran, perasaan, emosi. Ini perangkat dia. Dan tiga-tiga itu sangat berkaitan. Kalau pikiran terganggu, perasaan terganggu. Kalau perasaan terganggu, emosi pun terganggu. Nah, fitrah kita menginginkan kita ini yang baik-baik lah gitu. Kalau kita nanti meninggal, siapa yang mempertanggungjawabkan amal kita? Katakanlah mungkin banyak dosa kita, kesalahan kita. Jasad, ruh, atau jiwa? Tentu yang bertanggung jawab itu nanti ini jiwa. Ini jasad, ruh. Kalau ini dia fitrah, jiwa ini. Makanya di Al-Quran itu dikatakan Allah, ya ayyatuhan nafs. Nafs di situ jiwa. Maka untuk selamat dari ini, kalau ini yang jadi diri, tidak pakai ini akan terjadi gejolak yang sangat luar biasa. Tetapi kalau diri ini yang aktif, maka dua sisi ini dia akan berjarak ini.
Nah gitu dia. Makanya tidak akan pernah anak bangsa ini sendiri untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kalau pengisinya tidak berasaskan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Esa itu di sini. Sampai kiamat pun, kalau begini, mohon maaf, bangsa ini ya susah. Kita nyambut tahun baru 2025 penuh dengan 12% pajak itu situ. Iya kan? Jadi kita di sini. Maka ini akan berjarak, ini akan terkontrol. Inilah yang dimaksud Allah itu, output dari sholat itu, as-salatu tanha anil fahsya'i wal, mampu melahirkan akhlak yang terbaik. Maka oleh karenanya, jemaah dimuliakan oleh Allah, kalau kita nggak mengenal apa lagi, tak mengenal diri sejati itu, ya, tetap yang dia kedepankan dalam hidup ini identitas, namanya, alamatnya, jabatannya, kekayaannya. Sampai-sampai ada orang kayak burung merah, dia merasa diri yang paling cantik. Ya, kayak ayam jantan berkokok, dia merasa dia yang paling hebat. Ini di sini ini. Nah, oleh karenanya inilah. Jadi dalam konteks kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya itu pun ya ini sangat mengganggu. Artinya apa? Pikiran itu ganggu dia. Maka di situ tidak ada kehidupan bagi orang yang berpikir masa yang lalu dan akan datang. Artinya apa itu? Kenapa? Karena masa yang lalu itu dan masa akan datang itu adalah ilusi, nggak ada. Jadi kapan kita hidup? Kalau kita bisa sadar, itulah kehidupan itu pada saat sekarang ini. Dan itu kita dilatih dalam sholat. Itu maksud saya. Kenapa begitu? Kalau di dalam sholat kan, kalau kita misalnya yang sudah mengaji ini kan, kita sadar diri sejati itu yang kita bawa, diri yang steril itu kan. Dan berapa menit kita sholat? 5 menit. Di situ kita melatih, jangan mau kita berpikir yang lalu dan akan datang. Kalau kau berpikir masa yang lalu dan akan datang, kau sama dengan orang mati. Kau mati sesungguhnya begitu. Jadi sekarang kan diajari sholat itu kan, iya kan? Nah maka oleh karena itu, ya kawan-kawan sekalian, ketika kita kapan kita dikatakan hidup itu? Ketika kita sadar sekarang ini. Tidak usah pernah berpikir hidup ke depan, apalagi untuk hidup mundur. Nah, seperti itu. Nah kalau begitu berapa jam kita hidup satu hari? Mungkin umur kita sekarang ini mungkin 60 gitu ya. Nah, ada enggak dalam kehidupan katakanlah hari ini kesadaran kita seperti kesadaran sholat itu dalam hidup kita? Katakanlah dari tadi subuh sampai kita nanti tidur. Berapa jam kita hidup? Berapa jam kita mati? Mana hidup di situ dia apa? Dia fokus melihat diri sejatinya. Nah, coba sadarin itu. Sehingga pada akhirnya kita tidak mengatakan ya, hidup itu pada waktu sholat, tapi di luar sholat pun begitulah kehidupan kita. Kita fokus kepada diri sejati.
Kira-kira tantangan itu bisa nggak kita lakukan? Terutama Pak Faisal malam tahun baru nanti. Iya kan? Ini udah mulai cekcok. Saya bilang di sini, kita kan mengaji ya. Yang berbeda adalah identitas. Kalau diri sejati kita sama. Biarkanlah mereka beribadah dengan cara dan gaya mereka. Iya kan? Apalagi di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara. Seperti itu. Jadi nggak usah pala kita kunyu-kunyu undang ustadz ceramah mau zikir satu malam suntuk. Apa yang satu zikir satu malam suntuk? Habis zikirnya jam 11. Kembang api jam 12. Lari itu cepat-cepat pulang. Ya kan dapat dua-dua kata dia. Zikir dapat, perenungan dapat, kan gitu ya. Kemudian ya, main-main ini dapat gitu dia. Nah, artinya kawan-kawan sekalian, ya untuk merubah diri kita ini untuk lebih baik, startnya adalah dengan melihat diri yang itu, gitu dia. Ini dia. Dan belajarlah melihat siapapun, jangan melihat identitas. Kenapa? Ini bahaya. Nanti kita bisa membandingkan. Membandingkan seperti apa? Enaklah dia hidup ya. Dia lahir di tengah-tengah keluarga yang begini dan begitu. Ya. Persoalan pemikiran itu membawa kepada perasaan, termasuk jangan biasakan kita membanding-bandingkan. Tapi cari sama. Nah, seperti itu. Apanya namanya? Seperti itu melakonkannya. Ya. Jadi orang yang hidup itu ketika apa? Dia sadar akan diri sejatinya itu. Saya katakan lagi dalam konteks beribadah, ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kalau bukan muncul dari situ. Ya. Saya ingatkan lagi kalau berdoa, berdoalah di situ. Tidak ada alamatnya tadi kan. Kalau mau lebih mantap, masuk lagi ke dalam. Karena rumahnya di dalam. Karena boleh jadi kalau kita melihat dari luar, format rumahnya aja nampak, tapi isinya nggak nampak. Penghuninya nggak nampak, masuk gitu. Ya inilah namanya perjalanan ke dalam perjalanan spiritual. Iya kan? Jangan kayak kisah anak muda dulu kita. Nggak bisa jumpa calon, jumpa rumahnya pun jadi. Iya kan? Udah seneng kita. Itu rahasia diri ini yang mengandung rahasia yang itu. Nah, jadi cocoknya kita kadang-kadang kan kalau ada di daerah kita ini orang meninggal kan ada malam takziah kan. Sebenarnya yang takziah itu saling mentakziahi sebenarnya. Paham maksud kalimat itu, Pak Rahman? Ada yang meninggal, kita datang takziah. Rame-rame kan? Sebenarnya itu sebahagian terjadi saling takziah mentakziahi.